Baik, nama saudara ini siapa? Nama saya Nilai Desti Roma dari jurusan Fisika Murni. Terima kasih. Jadi, bagaimana perilaku ramah lingkungan saat ini pada kampus Anda? Perilaku ramah lingkungan di kampus saya misal eco green, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan yang lain. Baik, terima kasih. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelatus Aisyah, biasa dipanggil Mila. Baik, menurut Mila nih, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai sikap ramah lingkungan? Menurut saya, sebenarnya mahasiswa itu sudah sadar akan perilaku ramah lingkungan, itu penting. Namun, dalam implementasinya itu termasuk dalam kategori sedang. Sehingga kesadaran ramah lingkungan hanya sebatas teori saja dan tidak dipraktekkan oleh seluruh mahasiswa. Kampus perlu memfasilitasi agar kesadaran ramah lingkungan yang baik dapat diimplementasikan dalam perilaku mahasiswa yang ramah lingkungan. Wujud dukungan dan fasilitas yang dapat diberikan kampus, contohnya kegiatan intrakurikuler seperti mata kuliah pembangunan berkelanjutan yang diwajibkan pada setiap fakultas. Selanjutnya, mata kuliah pembangunan itu harus meliputi pengetahuan tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Dengan harapan fasilitas mata kuliah tersebut, maka mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang isu-isu lingkungan nasional maupun internasional. Hal ini perlu dilakukan dengan penggalakan program Green Campus seperti memfasilitasi kampus yang berorientasi pada perilaku ramah lingkungan mahasiswa di kampus, misalnya sosialisasi Green Campus, workshop, seminar berkala, dan himbauan berupa pemasangan spanduk maupun poster. Selain itu, perlunya alternatif untuk mengubah perilaku mahasiswa yang tidak berkelanjutan dengan dicanangkannya beberapa gerakan yang dapat menghemat energi di lingkungan kampus. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, misalnya bersepeda ke kampus, kemudian pengurangan sampah plastik, dan lain-lain. Selain itu, untuk memotivasi mahasiswa perlu didorong kegiatan ekstrakurikuler di ranah mahasiswa. Misalnya kegiatan himpunan pecinta alam atau MAPALA, tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Dan dari semua itu tujuannya itu untuk mendorong sikap sadar ramah lingkungan ke dalam perilaku sehari-hari tentunya. Baik, terima kasih. Baik, sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan mengenai artikel yang saya buat, yaitu bertopikkan ramah lingkungan. Ya, di sini pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda sebagai mahasiswa, peran apa mengenai sikap dan perilaku terhadap lingkungan yang baik itu gimana? Yang baik itu yaitu dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu gimana? Dari sendiri itu ibaratnya kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan kamar kita, terus dari kalau limbah atau apa, kita sebisa mungkin mengurangi konsumsi penggunaan ya plastik, apalagi plastik itu dengan mengisi botol yang sudah tidak ada isinya, membeli galon, terus membawa tote bag kemana-mana. Terus kalau misalkan membawa plastik dari jajan itu, kalau udah tidak terpakai, tidak ada tempat sampah, itu disimpan dulu di saku, habis itu ditaruh di tempat sampah. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana sih opini Mbak Royhatul Latifah tentang bagaimana sih upaya mahasiswa untuk membantu memberantas sampah-sampah yang ada di Indonesia. Peran mahasiswa dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dimulai dari diri sendiri sebagai mahasiswa. Menurut saya pribadi, hal utama yang dapat dilakukan salah satunya adalah memanfaatkan media sosial. Mengapa? Karena hampir semua kalangan saat ini menggunakan media sosial. Karena itu, mahasiswa
dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, khususnya tentang sampah. Kemudian membuat konten yang menarik semenarik mungkin mengenai peduli lingkungan dan sampah, dan juga yang dapat menarik perhatian masyarakat. Walaupun aksi tersebut termasuk sederhana, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa membawa perubahan kepada sebagian masyarakat. Yang kedua yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya adalah menerapkan 3R. Apa saja 3R? 3R merupakan singkatan dari reduce. Reduce itu mengurangi sampah. Kemudian ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali sampah atau seperti plastik begitu. Kemudian ada recycle. Recycle merupakan daur ulang sampah. Nah, maka dengan ini mahasiswa dapat mengurangi penggunaan bahan yang sulit didaur ulang seperti plastik. Bukan hanya mengurangi timbulan sampah, mahasiswa juga dapat memanfaatkan sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran dijadikan menjadi sebagai pupuk kompos. Kegiatan mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bernilai guna juga menjadi opsi yang harus dicoba. Dengan ini, mahasiswa dapat mencoba merangkai sampah bekas bungkus kemasan menjadi beragam jenis tas, vas bunga, dan lain-lain. Jadi tujuannya untuk pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Begitu, Mbak.